Bilang ngaji. Fa in tara'a mongko lamun anyar teko. Fa in tara'a mongko lamun anyar teko maniun apa perkara kang nyegah. Artinya apabila datang hal-hal yang mencegah dari melakukan sholat, artinya hal-hal yang di situ kita tidak boleh melakukan sholat seperti haid dan nifas tadi itu kan, ya. Udzur termasuk udzur. Nah, fa in tara'a maniun. Sekarang kalau ada hal-hal yang menghalangi kita untuk sholat, kahaiden seperti haid. Ba'dama madha'in dalam sa'usi oleh kelewat. Ba'dama madha'in dalam sa'usi oleh kelewat min waktiya saking waktuni hadil furud. Ma opo perkara ya saukang amut opo maha ha ing hadil furud. Wa tuhrohalan suci ni hadil furud. Linahwi salisin kedue umpamane wong kang beser. Ya salis wong kang beser ya. Linahwi salisin keduin umpamane wong kang beser lazima mongko wajib hu ing nahwi salisin qada'uha apa ngadani salat. Qada'uha apa ngadani salat. Ini perhatikan, ini penting ini. Jadi apabila ada hal baru yang menghalangi seseorang untuk melakukan salat seperti haid semisal. Orang yang haid ini kan tidak wajib sholat. Apabila datangnya haid itu setelah melewatnya waktu sholat. Semisal katakanlah zuhur jam 12. Zuhur jam 12. Adzan zuhur jam 12 dia tidak langsung sholat. Kemudian jam 12:15 datang haid. Otomatis dia kan tidak boleh sholat. Iya kan? Ini bagaimana? Nah, waktu antara adzan zuhur sampai jam 12 sampai jam 12:15 waktu seperempat jam itu digunakan untuk sholat cukup apa enggak? Apabila cukup digunakan untuk sholat, maka besok ketika suci dia wajib mengqadha sholat ini. Bisa dimengerti? Untuk perempuan-perempuan atau yang punya istri atau yang punya anak perempuan atau yang punya santri. Jadi mengerti ini. Jadi jam 12 adzan zuhur. Saya contohkan jam 12 biar gampang mencontohkannya. Jam 12 adzan zuhur. Dia tidak langsung sholat. Ini si perempuan. Kemudian jam 12:15 datang haid. Otomatis dia dilarang untuk melakukan sholat. Terus apakah dia terbebas dari kewajiban sholat yang mestinya waktu 15 menit ini cukup untuk sholat? Tidak. Besok nanti kalau sudah suci, wajib mengqadha sholat ini. Makanya dicatat di kalender. Saya wajib mengqadha sholat ini. Gitu dong. Paham ya? Itu maksudnya fa'in tor amaniun kahaidin ba'dama madha min waqtiya ma yasa'uha. Kecuali kalau tidak cukup. Semisal zuhur jam 12. Kemudian jam 12 lebih 3 menit datang haid. Waktu 3 menit cukup nggak digunakan untuk sholat? Nggak cukup. Maka dia tidak wajib mengqadha sholat ini. Karena tidak cukup. Yang wajib diqadha ketika datang hal yang mencegah untuk sholat. Apabila berlalunya waktu sholat itu cukup untuk digunakan sholat. Waktu rohali nahwi salisin. Atau bagi orang yang punya penyakit sering kencing semisal. Nah, sering kencing ini, orang yang sering kencing ini otomatis kan orang yang apa istilah kalau bahasa kitabnya itu subhanallah. Apa istilah bahasa kitabnya itu? Yang jelas orang yang tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu. Jadi orang yang beser kencing seperti ini atau beser kentut semisal, ini disyaratkan ketika wudhu sama seperti orang yang istihadhah juga. Orang yang istihadhah itu kan di samping rukun-rukun yang lain ada rukun yang lain yakni setelah masuknya waktu. Jadi orang yang istihadhah pengen sholat gak boleh jam 11 wudhu terus nunggu adzan zuhur baru sholat, gak boleh. Syaratnya harus nunggu masuk waktu zuhur baru bersuci, dibersihkan, kemudian wudhu terus sholat. Begitu juga orang yang salis, orang yang beser atau sering kencing ini. Tidak boleh
langsung wudhu sebelum masuk waktu sholat, karena sahnya wudhunya itu nunggu masuknya waktu sholat dulu. Nah, bagi orang yang seperti ini, di samping waktu yang lewat itu cukup digunakan untuk sholat, ditambah lagi cukup untuk bersuci. Kira-kira waktu saya bersuci, membersihkan darah-darah istihadah itu butuh waktu berapa menit? 5 menit katakanlah. Nah, sholat berapa menit? Sholatnya 5 menit. Maka 10 menit berlewatnya waktu ini, kemudian datang haid, maka orang ini juga wajib untuk mengqadha sholatnya. Ya, bisa dimengerti nggih? Selamat bergabung Ummu Eva, subhanallah, lama tidak berjumpa. Jadi itu tadi penjelasan terkait tentang turu'ul mani. Jadi datangnya hal-hal yang dapat mencegah untuk melakukan sholat apabila antara masuknya waktu dengan berlalunya atau datangnya mani, datangnya hal yang mencegah untuk melakukan sholat, ya, itu cukup digunakan untuk sholat, atau bagi orang yang salisil baul atau istihadah ditambah lagi dengan cukup waktu untuk sholat, bersuci dan untuk sholat, maka besok ketika sudah suci, sholat ini wajib diqadha. Catat dulu, wajib diqadha. Jadi dilingkari ya, kalendernya itu. Jadi butuh kalender itu, jangan sampai nggak punya catatan untuk para ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik ya. Nah, seperti itu. Kemudian, dan masih ada kelanjutannya ini. Lazimahu qadha'uha. Lah ini. Lazimah maka wajib hu ing nahwi salis qadha'uha apa ngandani hadil furud. Maaf untuk yang teman-teman yang di luar Jawa barangkali atau yang tidak biasa berbahasa Jawa. Ini karena saya membaca ini pakai bahasa Jawa. Jadi sekalian saya ingin melatih ya, mengingat kembali memori-memori terkait tentang bahasa Jawa. Jadi mohon maaf untuknya. Ini penjelasannya pakai bahasa Indonesia lah. Auzala utawa ilang. Auzalah. Jadi ini bisa difaham ya terkait tentang turu'ul mani tadi itu. Jadi jangan enak-enakan ya. Datang haid itu dilihat dulu. Berlalunya waktu ini cukup nggak dibuat untuk sholat. Kalau memang syaratnya harus nunggu suci masuk waktu sholat, berarti ditambah lagi untuk bersuci dan untuk sholat. Waktu sholat itu berapa menit kira-kira? Nah itu cukup nggak? Kalau ditambah lagi untuk bersuci, cukup nggak bersuci dan untuk sholat waktu yang sebelum datangnya haid itu? Misal kalau cukup ya, nanti setelah suci wajib sholat ini diqadha. Tulis di kalender, saya wajib mengqadha. Auzala utawa ilang almani'u apa perkara kang nyegah. Auzala utawa ilang almani'u apa perkara kang nyegah. Hal-hal yang mencegah diwajibkannya dia untuk sholat itu sudah hilang, artinya sudah suci. Waqad baqiya hale teman-teman isih. Waqad baqiya hale teman-teman isih minal waktu saking waktu qadru takbiratin opo kira-kirane takbiratul ihram. Qadru takbiratin opo kira-kirane takbiratul ihram lazimat mengko wajib apa hadil furud hu ing nahwi salis. Alhamdulillah sudah 1 jam berlalu ini. Sampai diingatkan sama TikToknya. Jadi auzalal mani'u wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratin lazimathu lazimat mangko wajib apa hadil furud hu ing nahwi salis. Atau sekarang pembahasan lain lagi. Tadi kan karena ada haid, waktu sudah berlalu kemudian datang haid. Nah, waktu yang antara masuknya waktu dengan datangnya haid cukup nggak dibuat untuk sholat atau bersuci dan sholat? Kalau cukup wajib untuk diqadha setelah suci. Sekarang haid hilang atau suci. Jadi setelah haid kemudian dia suci. Lah, antara waktu suci dengan sisa waktu yang ada, semisal saya suci jam duhur, katakanlah duhur itu habisnya jam 3 katakanlah ya. Atau asar itu jam 3, saya suci jam 3 kurang 10 menit. Kok saya? Perempuan maksudnya ya. Si perempuan ini suci jam 3 kurang 10 menit, sedangkan asarnya itu pukul 3.
apabila waktu yang tersisa itu cukup dibuat untuk takbiratul ihram, maka dia juga wajib mengqadha ini. Kalau dibuat sholat kan nggak mungkin dia. Waktu tinggal menit, belum mandinya dan lain sebagainya, belum, ya, waktu kan nggak cukup. Tapi waktu dibuat untuk takbiratul ihram, seandainya dia tidak ada tidak ada kendala, tidak ada halangan, waktu segitu dibuat takbir untuk sholat cukup nggak? Cukup. Maka sholat itu juga wajib diqadha. Gitu loh. Paham ya? Jadi antara berhentinya manik, berhentinya sesuatu yang menghalangi dia untuk wajib sholat, tersisa waktunya itu cukup untuk dibuat takbiratul ihram, maka sholat ini pun juga wajib diqadha. Bisa dimengerti? Wa kadama qabla in jumi'at ma'aha. Begitu juga ya. Kalau memang wakadalan iku kaya mengkono-mengkono lazimathu. Wakadalan iku kaya mengkono-mengkono lazimathu ma utawi salat utawa ya ma utawi waktu utawi salat qabla kang ing dalem sadurunge hadil furud. Qabla kang ing dalem sadurunge hadil furud in jumi'at lamun bisa den jam apa hadil furud. In jumi'at lamun bisa den jama apa hadil furud ma'aha sumertane hadil furud. Faya jibu mongko wajib al asru apa asar ma'a dhuhri sumertane dhuhur. Inzala lamun ilang almani'u apa perkara kang nyegah biqadri takbiratin kelawan kira-kirane biqadri takbiratin kelawan kira-kirane takbiratul ihram qabla al-ghurubi in dalem sadurunge surupe srengenge. Wal isya ulan wajib apa isya ma'al maghribi sumertane maghrib bi idraki qadri takbiratin kelawan nemoni kira-kirane takbiratul ihram qabla al fajri ing dalam sadurunge fajar. Saya jelaskan, jadi apabila waktu yang tersisa setelah putusnya darah haid itu cukup digunakan untuk takbir, kan wajib diqadha. Lah apabila waktu itu bisa dijamak, ya, maka sholat sebelumnya juga wajib diqadha. Semisal maghrib kurang, ya, waktu asar ini tersisa waktu asar, maghrib jam 5:30, jam 5.30 ini waktu masuk waktu maghrib. Sedangkan dia saat itu waktu asar dia sedang haid. Kemudian maghrib kurang atau jam 5.20 menit atau jam 5.25 menit. Waktu sholat asar tersisa 5 menit. Waktu 5 menit digunakan untuk takbiratul ihram cukup enggak? Cukup. Maka sholat asar wajib diqadha. Begitu juga sholat zuhur sebelumnya ini akan asar, terus sebelumnya kan zuhur. Maka asar dan zuhur ini juga wajib diqadha karena zuhur dan asar dan zuhur bisa dijamak. Begitu juga isya. Subuh kurang 5 menit sudah suci. Otomatis waktu 5 menit ini bisa digunakan untuk takbiratul ihram. Maka tidak hanya sholat isya wajib diqadha, sholat maghrib pun juga wajib diqadha. Bisa difahami ya, bisa dimengerti. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk semuanya. Ya. Kemudian faslun utawi iki ku fasal suci. Minum dulu. Minum dulu air kesan, ya, air sehat dan berkah tentunya. Produksi Pondok Pesantren Langitan. Apapun kegiatannya, baik taklim ataupun acara-acara resepsi yang lainnya, walimah, jangan lupa minumannya adalah air kesan, air berkah produksi Pondok Pesantren Langitan yang sumbernya itu dicampur dengan air zam-zam. Kita tahu sendiri air zam-zam adalah air yang tidak diragukan lagi keberkahannya. Maka minumlah air kesan setiap aktivitas Anda, akan menjadi berkah insya Allah dan tentunya sehat. Sekaligus sponsor kan, ini produksi pondok saya, jadi saya juga ikut promosi.